Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam update COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, update COVID-19 yang kami bawakan saat ini sedikit berbeda dibandingkan update harian sebelumnya. Hal ini merujuk dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Pasal 20 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang saat ini perubahan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara yang saat ini masih dalam proses. Streaming update COVID-19 yang biasa kita bawakan setiap hari kerja, saat ini kita buat menjadi update mingguan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang dibuat oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat. Mensikapi perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara yang sampai saat ini masih berlangsung penularan di masyarakat kita. Penularan virus corona tidak hanya terjadi di rumah sakit, namun dapat terjadi dimanapun kita berada seperti pasar, angkutan umum, pusat perbelanjaan, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Untuk itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara memerintahkan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara beserta instansi dan pelaku usaha untuk tetap konsisten dan berdisiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Gunakanlah masker pelindung hidung dan mulut, jaga jarak interaksi 2 meter, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan hindari kerumunan orang banyak. Sebagaimana keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK01-Menkes-413-2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan revisi ke-5 pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease, maka gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara memberikan perlakuan khusus terhadap orang-orang maupun penderita terpapar COVID-19 berupa karantina atau isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit untuk memutus rantai penularan COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Belakangan banyak beredar berita yang tidak benar berkaitan penanganan pasien terpapar COVID, baik itu di rumah sakit maupun di masyarakat. Berdasarkan peraturan pedoman penanganan COVID di atas, akan kami sampaikan beberapa hal berkaitan penanganan orang-orang ataupun penderita terpapar COVID. Orang-orang yang terpapar COVID seperti kasus kontak erat, suspek, probable, dan konfirmasi COVID positif harus melaksanakan isolasi dan dipisahkan dengan orang-orang yang tidak terpapar virus corona. Orang dengan kasus probable dan konfirmasi dengan simptomatik harus dirawat isolasi di rumah sakit. Berikutnya, kasus suspek, probable, dan konfirmasi yang meninggal dunia wajib dilaksanakan protokol pemulasaran jenazah COVID-19. Adalah tidak benar bahwa rumah sakit rujukan COVID membuat diagnosa pasien menjadi pasien COVID untuk mendapatkan keuntungan finansial. Rumah sakit rujukan COVID memiliki DPJP atau dokter penanggung jawab pasien yang menentukan pasien COVID atau non-COVID dengan pengawasan dari tim PPIE. Penderita dinyatakan sebagai pasien COVID dengan kriteria-kriteria yang ditentukan seperti di bawah ini. Gejala klinis didapatkan adanya demam, batuk, sesak nafas. Dari penunjang radiologi didapatkan gambaran infeksi virus pada paru-paru. Hasil laboratorium darah didapatkan gambaran infeksi virus dan sebagai gold standar dengan pemeriksaan swab PCR menunjukkan swab positif. COVID-19 bisa menginfeksi siapa saja, baik orang sehat, orang sakit, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, lansia, penderita sakit jantung, penderita diabetes, penderita sakit lambung, dan sebagainya. Banyak penderita yang memiliki penyakit kronis, namun saat ini yang bersangkutan juga bisa terinfeksi virus corona. Untuk itu, pasien tersebut akan
akan diperlakukan sebagaimana penanganan penderita COVID-19. Mengapa rumah sakit memperlakukan penderita suspek corona sama dengan penderita COVID-19 yang positif? Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan yang meluas dan sesuai dengan protokol penanganan COVID. Kita sangat menghindari penderita yang suspek COVID dan tidak dilakukan isolasi. Dan ternyata di kemudian hari hasil pemeriksaan swabnya COVID positif, maka bisa dibayangkan berapa banyak orang-orang di sekitar yang tertular virus corona akibat orang tersebut tidak diisolasi. Kapan seseorang dinyatakan bebas COVID atau sembuh dari COVID-19? Bila penderita bersangkutan dilakukan pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut dengan hasil negatif dan gejala klinis tidak lagi ditemukan dari penderita tersebut. Demikian pula halnya dalam protokol pemulasaran jenazah wajib dilaksanakan bagi jenazah penderita kasus konfirmasi COVID-19 positif, kasus probable, dan kasus suspek. Prinsip utama adalah menghindarkan kontak tubuh dan cairan tubuh jenazah penderita COVID yang meninggal dengan orang-orang yang masih hidup di sekitarnya, yang dapat menyebarkan infeksi virus corona ke orang-orang tersebut. Update terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Kasus suspek sebanyak 398 orang. Konfirmasi COVID positif sebanyak 3.438 orang, didapatkan penambahan sebanyak 486 kasus dalam 1 minggu. Penderita sembuh sebanyak 931 orang, atau didapatkan penderita sembuh dalam 1 minggu sebanyak 163 orang. Penderita yang meninggal dunia sebanyak 177 orang, atau didapatkan sebanyak 31 kasus meninggal dalam 1 minggu. Spesimen yang didapatkan sampai saat ini sebanyak 20.394 spesimen, atau didapatkan dalam 1 minggu kita memeriksa 2.693 spesimen. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara, tidak lama lagi umat Islam merayakan Idul Adha 1441 Hijriah atau Hari Raya Kurban yang jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Pada hari raya yang jatuh pada 10 Zulhijjah ini, umat Islam biasanya melaksanakan sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara meminta agar pelaksanaan sholat Idul Adha ini hendaknya dijalani dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat demi kemaslahatan umat Islam guna mencegah adanya penularan COVID-19. Karena itu, dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, kami imbau umat Islam menjalani ketentuan dari Kementerian Agama dan Fatwa MUI yang bertujuan melindungi nyawa dan jiwa umat Islam. Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi dan meminta agar pelaksanaan sholat Idul Adha dapat dilakukan sesuai panduan tersebut. Adapun isi panduan tersebut diantaranya yang pertama, menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan. Yang kedua, melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempat pelaksanaan. Yang ketiga, membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat pelaksanaan sholat guna memudahkan pengendalian, penerapan, dan pengawasan protokol kesehatan. Yang keempat, menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu keluar dan masuk. Yang kelima, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu atau jalur masuk.
Bila ditemukan jemaah dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius dalam 2 kali pemeriksaan, maka tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan ibadah. Yang ketujuh, menerapkan pembatasan jarak antar jemaah. Dan yang kedelapan, tidak mewadahi sumbangan atau sedekah jemaah dengan cara menjalankan kotak amal. Yang kesembilan, penyelenggara memberikan imbauan kepada jemaah tentang protokol kesehatan pelaksanaan sholat Idul Adha yang meliputi membawa sajadah alas sholat masing-masing, menjaga kebersihan tangan dan sesering mungkin mencuci tangan dan menggunakan sabun, menjaga jarak antar jemaah, menghimbau untuk tidak mengikuti sholat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular COVID-19. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kami juga akan menyampaikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang aman demi proses pelaksanaan ibadah kita yang kita jalankan. Di antaranya, yang pertama, pihak yang terlibat penyembelihan harus menerapkan protokol kesehatan dengan saling menjaga jarak atau physical distancing dan menghindari kerumunan serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Yang kedua, panitia harus dalam keadaan sehat, menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan, serta panitia penyembelihan hewan dapat saling bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan aman. Yang ketiga, membersihkan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan untuk menyembelih hewan kurban serta menerapkan sistem satu orang satu alat dalam menyembelih hewan kurban. Yang keempat, pelaksanaan kurban bisa mengoptimalkan keleluasaan waktu selama 4 hari, mulai setelah dilaksanakannya sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga sebelum maghrib 13 Zulhijjah. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan, kita patut bersyukur hampir setiap hari ada saudara-saudara kita penderita COVID positif yang sembuh. Dan semoga penderita-penderita COVID positif yang saat ini masih dirawat dapat segera diberikan kesembuhan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa langkah terbaik kita saat ini adalah dengan memutus rantai penularan virus corona dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kami ingatkan, gunakan masker pelindung hidung dan mulut, jaga jarak 1-2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta hindari kerumunan orang banyak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua pada masa pandemi COVID-19 ini. Demikian press release sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Apa yang melindungi kita di saat sulit? Melalui kemampuan dan kreativitas, walau serba terbatas, untuk mampu memberi sepenuh hati. Percaya ketulusan akan kembali kepada kita semua. Saat semua harus berubah, daripada bikin orang lain dan diri sendiri susah, mulailah menjaga kesadaran tentang wabah dengan memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Kenakan dengan benar, mulut dan hidung harus tertutup. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk terus berbagi. Kebaikan selalu ada di balik semua ini. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah usir wabah. Masker untuk semua.